Belajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ketapang, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 MHU yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Waka Kurikulum Ibu Nuryanti, kemudian Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan sebuah diskusi terkait perumusan visi sekolah. Akan tetapi sebelum diskusi dimulai, mungkin ada sepatah dua kata-kata ingin disampaikan oleh Bapak pengajar. Ya, berdiri ya? Bisa berdiri? Ya, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, puji dan syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di SMP 2 Matan Hilir Utara. Dimana pada hari ini memang jadwalnya yaitu pendampingan individu untuk Ibu guru hebat Bu Anita ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 2 Matan Hilir Utara. Nah, sebelum memulai kegiatan ada perkenankan dulu, saya akan perkenalkan diri. Saya adalah Bapak Francisco Iko, pengajar praktik yang mendampingi Ibu Anita. Saya berasal dari SDN 25 Simpang Hulu. Ini adalah kali kedua saya menjadi pengajar praktik untuk mendampingi guru penggerak, calon guru penggerak. Yang pertama saya sebelumnya adalah bertugas di angkatan ke-9. Baik, pada hari ini Ibu Anita akan mengajak kita berdiskusi, yaitu mengenai visi. Sebenarnya untuk merumuskan visi sebagai guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, yang nanti juga visi ini akan bisa kita buat itu nanti akan menjadi sebuah visi sekolah. Nah, jadi nanti silakan kita semua ikut berproses bersama Ibu Anita, dan silakan nanti Ibu juga terlibat aktif. Jadi di sini Ibu Anita akan saya lagi akan mempraktekkan hasil pembelajaran Ibu Anita pada modul 1.3, yaitu bagaimana merumuskan visi sekolah. Jadi nanti visi tersebut bukan berarti nanti hari ini kita akan mengganti visi misi sekolah yang ada, cuma di sini kita akan mempraktikkan bagaimana merumuskan visi sekolah ke depannya. Jadi nanti silakan untuk selanjutnya saya serahkan semua forum diskusi ini kepada Ibu Anita, dan semoga nanti apa yang telah diberikan oleh atau apa yang telah kita dapatkan pada hari ini berguna untuk kemajuan sekolah yang kita cintai, yaitu SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara. Pada Bu Anita kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan diskusi terkait merumuskan visi sekolah, kan tetapi sebelum saya memimpin diskusi ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa sebelumnya saya ini mengikuti program guru penggerakan, tetapi kali ini saya akan menyampaikannya secara langsung. Saya ingin menyampaikan dan meminta izin pada Bapak dan Ibu bahwa saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Tujuan saya ikut ini bukan berarti saya ingin lebih tahu dari Bapak Ibu, bukan ingin lebih sok paham dari Bapak Ibu, sok unggul, sok segalanya, tidak. Bukan juga saya mengincar posisi apapun. Akan tetapi saya sebagai guru yang
dulu awal karirnya bermula dari program pemerintah, dari SM3T, kemudian PPG berasrama, kemudian juga ikut seleksi CPNS jalur GGD. Nah, itu alam bawah sadar saya itu seperti penasaran, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di CGP ini, yang ada di program guru penggerak ini. Jadi saya di sini tetap Anita yang dulu, tetap guru yang masih butuh banyak belajar dari Bapak dan Ibu guru di sini. Biar bagaimanapun, secanggih apapun, sebagus apapun teori yang saya dapat, tidak akan bisa mengalahkan pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu di dunia pendidikan yang tentu sudah berkecimpung bertahun-tahun, puluhan tahun, dan saya masih harus banyak belajar dari Bapak dan Ibu terkait itu. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu tidak berburuk sangka terhadap program yang sedang saya ikuti saat ini, dan juga tidak berekspektasi yang terlalu tinggi hanya karena saya ikut CGP lalu saya diekspektasikan saya akan begini, saya akan begini, saya bisa begini, saya bisa begitu. Karena ekspektasi yang berlebihan itu hanya akan menimbulkan kekecewaan. Seperti saya bilang tadi kan, saya tetap guru yang masih butuh banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Dan terima kasih saat ini Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tagihan tugas pendampingan individu yang kedua dalam program pendidikan guru penggerak. Baik, saya akan mulai diskusinya. Sebelumnya, ini ada puisi dari Soekarno. Saya akan bacakan singkat. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku mendengar sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Kemudian, jika aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar burung perkutut menyanyi ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, dari puisi yang ditulis oleh Soekarno ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kira-kira apa sih makna dari puisi ini? Benang merahnya apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan. Bahwa dimanapun kita berada, itu adalah Indonesia. Ya. Dimanapun kita tinggal, kita di Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi dari puisi ini bisa disimpulkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia pendidikan ini muaranya harus satu tujuan, yaitu Indonesia. Termasuk dalam merumuskan visi, itu muaranya harus satu, tentang Indonesia. Baik, jadi visi langsung saja. Visi itu merupakan impian, cita-cita, dan harapan yang ingin dicapai oleh Bapak dan Ibu terkait sekolah ini, dan visi itu harus diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Nah, dalam merumuskan visi itu diperlukan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah dan bahkan dari pihak-pihak lain untuk mewujudkan visi ini. Untuk mewujudkan visi ini juga dilakukan dengan cara pendekatan inquiry apresiatif yang akan dijabarkan dalam tahapan Bagja. Bagja itu apa? Bagja itu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini cara untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian, langkah selanjutnya, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan dari kalimat rumpang ini. Mohon Bapak Ibu menuliskan di sticky note ini, kemudian ditempel di depan. Satu pertanyaan, satu ini.
Berarti 246. Ini gimana? Ini distributor nomor itu. Oh, enggak usah, ditulis saja. 246. Oh, Isa. 6. Kan merah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sini. Misi tak teh. Enggak. Isi. Iya. Enggak mau baju. Apa deh? Hah? Surah. Tulis yang itu 23 boleh. 6. Iya. Pilih satu. 6. Satu pertanyaan satu itu. Satu nggak pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid yang titik-titik. Jadi murid yang seperti apa? Misalkan yang berprestasi, apa yang punya adab, yang punya etika, kayak gitu. Terserah Bapak Ibu, impiannya apa? Enggak, yang cocok dengan hati. Enggak usah ditulis semua, 2 saja boleh, 3 saja, 3 boleh. Boleh, boleh. Memang sesuai kemampuan, sesuai kemauan. Mengutamakan kejujuran, mengutamakan apa? Ini, lebih. Ya, Kamu nih, Hoy. Balik kamu buat nih. lah, terbalik semua. Kenapa buat aku yang kamu jadi begini ya? Oke. Apa? Nanti. Nah, tadi saya terlupa untuk menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, dalam merumuskan visi sekolah itu tentunya harus sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya rasa Bapak Ibu sudah mahir ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena kan ini sama seperti ketika di klub sekolah penggerak 3 tahun yang lalu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan menitik beratkan
pada anak. Jadi istilah beliau itu menghamba pada anak. Maksudnya harus sesuai dengan kepentingan anak. Kemudian yang kedua, pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu punya masing-masing kodrat. Kalau beliau mengibaratkan guru itu seperti petani. Petani mau menghasilkan tanaman yang subur, gembur, tentu ada perlakuan-perlakuan yang diberikan pada tanamannya. Akan tetapi, petani tidak bisa mengubah tanaman itu. Kalau awalnya menanam padi, tidak bisa berubah jadi jagung. Sama seperti guru. Misalkan ada anak yang kodratnya begini, tidak bisa nanti serta-merta guru itu mengubah anak menjadi begitu. Yang bisa dilakukan guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun muridnya. Fasilitator ini maksudnya kalau anak punya kodrat, punya potensi baik, itu ditebalkan supaya potensi baiknya bisa jadi lebih baik. Kalau ada potensi yang tidak baik, itu ditekan supaya tidak jadi tebal. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh guru, tidak bisa mengubah anak menjadi instan keluar dari kodratnya. Kemudian pemikiran itu harus selaras dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan apa yang sedang saat ini zamannya sedang berlaku. Kalau saat ini sedang tren ini, sedang tren itu, diharapkan pendidikan juga ke situ. Karena lingkungan anak tentunya berkembang dari masa ke masa. Tentunya untuk menjalankan peran tersebut, guru harus menerapkan nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif atau kolaborasi. Ini yang tadi. Dan dalam menentukan visi itu hendaknya juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan. Pasti Bapak dan Ibu sudah hafal ya, karena udah 3 tahun bergelut di profil pelajar Pancasila ini. Sudah hafal dengan lagu-lagunya. Iya, saya juga ini lupa. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi harapannya visi itu nanti akan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, kita kembali ke kalimat rumpang yang tadi. Ini adalah hasil jawaban Bapak dan Ibu guru. Pertanyaan pertama, saya memimpikan murid yang seperti apa? Ini adalah harapan atau impian Bapak Ibu guru. Ada yang cerdas, pintar, beriman, berprestasi, kreatif, rapi, berakhlak mulia, mau belajar, cerdas, berakhlak, kreatif, cerdas, berprestasi, kreatif, memiliki karakter profil pelajar Pancasila, beriman, inovatif, berakhlak mulia. Ini semua adalah rangkuman dari harapan yang ingin Bapak Ibu capai. Kemudian saya percaya bahwa murid ini adalah potensi Bapak Ibu. Saya percaya murid di sini tuh punya potensi apa. Jadi potensi itu yang akan dikembangkan untuk nantinya dia bisa menjadi sesuai dengan harapan kita. Jadi kita mengharapkan sesuatu juga harus melihat potensi apa yang dimiliki sekolah, aset apa yang dimiliki oleh sekolah. Termasuk ini, di sini saya mengutamakan apa? Itu adalah aset Bapak dan Ibu guru. Misalkan, Bapak Ibu guru ingin murid yang cerdas, ingin murid yang berprestasi. Apa aset yang dimiliki sekolah? Oh, yang dimiliki sekolah guru-gurunya kompeten semua. Guru-gurunya kualitasnya bagus. Oleh karena itu, dari aset yang dimiliki sekolah ini, guru-guru di sini bisa untuk mewujudkan murid yang berprestasi dan cerdas, begitu. Murid di sekolah saya sadar betul, ini juga sama, termasuk potensi atau aset yang dimiliki siswa. Kalau siswa sudah ada dalam dirinya, di sini apa? Belajar bisa membuat sukses, bisa belajar membuat sukses. Nah, kalau murid-murid itu yakin akan hal itu merupakan salah satu aset yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mewujudkan harapan atau impian yang Bapak Ibu inginkan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa ini sama juga masuk dalam potensi Bapak dan Ibu. Pertanyaan kelima dan keenam. Nah, baik, selanjutnya ini adalah visi dari SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara yang tertera di sana. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menganalisis kira-kira visi ini sudah sesuai belum dengan harapan yang Ibu inginkan? Ataukah ada yang ingin ditambah komponennya? Apa ada yang ingin dikurangi komponennya karena sekolah ini tidak punya potensi itu? Misalkan, ini tujuannya bukan untuk mengubah visi ini, tidak. Visi ini, tetap visi ini, hanya saja
hasil diskusi ini bisa untuk jadi referensi jika mau merumuskan visi di tahun-tahun berikutnya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat? Apakah ini sudah pas? Tambahkan beriman dan berakhlak mulia. Ya, ada lagi? Beriman dan berakhlak mulia. Cerdas, ada tadi yang nulis berprestasi, ada yang nulis kreatif, inovatif. Kalau saya menawarkan begini, cerdas, berprestasi, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena karakter profil pelajar Pancasila itu ada banyak komponennya, beriman, bertakwa, itu bagaimana? Menurut Bapak Ibu? Yang tidak ada kayaknya itu ya, peduli lingkungan. Di karakter, berarti itu bisa boleh ditaruh di akhir, dan peduli lingkungan begitu. Maksudnya yang bisa dijadikan satu di karakter profil pelajar Pancasila dijadikan satu. Yang tidak ada di situ tetap dicantumkan. Nih, bertakwa, berkebinekaan global, berbudaya. Tadi kan ada enggak berkebinekaan global masuk, berbudaya enggak? Masuk. Gotong royong masuk. Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Berarti kira-kira ya yang harus dimunculkan lagi. Salah. Terwujudnya insan, kira-kira beriman ini bisa digabung nggak dengan karakter profil pelajar Pancasila? Kalau di sini Bapak Ibu ada nulis cerdas, kreatif, di sini juga ada cerdas, berarti dimasukkan juga. Yang cerdas, ini yang baru ya, yang hasil diskusi. Cerdas, berprestasi, berprestasi masuk dah Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada nulis berprestasi, masuk dah. Tapi tadi ada yang nulis itu rapi, bersih. Kan gimana? Juga perlu lingkungan yang bersih, rapi. Begini bagaimana? Cerdas, berprestasi, sesuai dengan dan peduli lingkungan. Berakhlak tadi sudah masuk dalam profil pelajar ini kan tadi. Beriman, berakhlak, beradab, gotong royong, mandiri, sudah masuk. Gimana Bapak Ibu, sudah sepakat hasil diskusinya ini? Untuk sementara ini, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Inilah hasil dari diskusi kita pada hari ini. Jadi kita sudah tujuan, ya apa? Oh, tampilkan dulu. Ini. Nah, ini tujuannya bukan untuk mengganti visi sekolah, tidak. Hanya untuk referensi jika ke depan mewujudkan visi supaya sesuai dengan keinginan apa harapan Bapak Ibu begitu. Insan sekolah yang cerdas, berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan. Bagaimana? Iya, tapi saya tidak di kapasitas untuk mengubah itu. Itu wewenang kepala sekolah, iya. Ini hanya untuk referensi. Kalau seandainya nanti diajak berdiskusi lagi, misalkan tahun depan kan tiap tahun kan ada merumuskan visi biasanya. Jadi bisa kita ajukan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Atau cukup? Baik, kalau sudah, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan tagihan tugas pendampingan individu CGP Angkatan 11 Kabupaten Ketapang.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi kita telah berhasil merumuskan visi. Jadi sekali lagi di sini nanti sebagai bisa dijadikan sebagai referensi untuk sekolah kita, karena mungkin kedepannya nanti kan kita akan merumuskan visi ini secara bersama-sama. Jadi pola seperti ini bisa kita lakukan di kegiatan-kegiatan berikutnya di saat kita ingin merumuskan visi misi sekolah. Nah, saya yakin seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Anita dari awal sampai akhir, itu semua sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sini. Di sini kan sekolah penggerak ya, apalagi sekolah penggerak. Pasti tuh, iya, pasti dimulai dari Ki Hajar Dewantara. Saya yakin dah. Jadi, nah itu. Silakan nanti saling berbagi praktik baik, karena kalau saya yakin kalau ada sekolah penggerak itu semuanya bisa jadi fasilitator. Jadi keliling setiap bulannya satu, siapa yang jadi narasumber, siapa yang jadi sebagai praktik baik ya di antara kita saja. Karena tidak mungkin kita tidak berkolaborasi demi kemajuan sekolah. Jadi itu saja harapan saya. Sukses untuk Ibu Anita, sukses untuk teman-teman guru yang lainnya. Terima kasih.